Halo adik-adik, sobat belajar. Balik lagi di channel pembelajaran kesayangan kalian, Guru Genzi. Kalian tahu gak? Saat ini kita sedang bergerak sangat cepat menembus ruang angkasa. Bumi kita gak cuma diam, tapi sedang melakukan perjalanan besar mengelilingi matahari yang kita sebut revolusi. Tapi, apa sih dampaknya bagi kehidupan kita sehari-hari? Kenapa ada pergantian musim? Dan kenapa panjang siang di tiap negara bisa berbeda-beda? Semuanya akan kita bahas tuntas di video kali ini. Mari kita mulai. Revolusi bumi ini memberikan dampak dengan adanya pergantian musim dan perbedaan musim pada masing-masing belahan dunia. Pada belahan bumi bagian utara dan selatan memiliki 4 musim yang berganti di setiap tahunnya, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Namun berbeda pada belahan bumi yang dilewati garis khatulistiwa. Pada bagian ini hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Berikut adalah penjelasan singkatnya mengenai perubahan musim saat revolusi bumi. Bumi bagian utara. Musim semi, tanggal 21 Maret tanggal 21 Juni. Musim panas, tanggal 21 Juni tanggal 23 September. Musim gugur, tanggal 23 September tanggal 22 Desember. Musim dingin, tanggal 22 Desember tanggal 21 Maret. Bumi bagian selatan. Musim semi, tanggal 23 September tanggal 22 Desember. Musim panas, tanggal 22 Desember tanggal 21 Maret. Musim gugur, tanggal 21 Maret tanggal 21 Juni. Musim dingin, tanggal 21 Juni tanggal 23 September. Dampak dari revolusi bumi yang kedua adalah adanya perbedaan frekuensi dari siang dan malam. Siang dan malam pada bagian bumi utara dan selatan akan berbeda dengan bagian bumi di garis khatulistiwa. Pada bagian bumi tengah atau khatulistiwa ini memiliki waktu siang dan malam yang terbagi rata masing-masing 12 jam. Dampak revolusi bumi yang ketiga adalah gerak semu tahunan matahari. Ini adalah latar belakang dari perubahan musim dan perbedaan frekuensi siang dan malam yang ada di bumi. Semua fenomena yang terjadi itu karena posisi matahari yang berubah-ubah setiap bulan. Revolusi bumi ini yang membuat posisi matahari berubah. Mengapa bisa terjadi gerak semu tahunan matahari? Hal ini terjadi karena bumi mengelilingi matahari atau revolusi dan berotasi pada sumbunya. Karena sumbu bumi ini memiliki kemiringan 23,5 derajat, maka setiap bagian bumi memiliki perbedaan penyinaran matahari. Dampak revolusi bumi yang keempat adalah terbentuknya rasi bintang. Rasi bintang adalah sekelompok bintang yang membentuk pola tertentu. Sebenarnya rasi bintang yang kita lihat itu jaraknya tidak berdekatan satu sama lain. Letak antara satu bintang dengan yang lain berjauhan. Ketika kita mengamati dari bumi tampak berdekatan dan tersusun polanya. Karena revolusi bumi ini rasi bintang pada setiap bagian bumi akan terlihat berbeda. Bumi bagian utara hanya dapat melihat rasi bintang yang ada di utara. Bumi bagian selatan hanya dapat melihat rasi bintang yang ada di selatan. Begitu juga bagian bumi yang lain. Menurut International Astronomical Union pada tahun 1992, terdapat 88 rasi bintang. Beberapa di antaranya yang terkenal adalah Ursa Major, Ursa Minor, Orion, Scorpius, dan Leo. Rasi-rasi bintang tersebut tentunya memiliki sejarahnya masing-masing. Dampak adanya revolusi bumi yang kelima adalah adanya kalender Masehi. Kalender Masehi ini tercipta karena adanya revolusi bumi. Berdasarkan pembagian bujur, batas dari penanggalan internasional ada pada 180 derajat. Apabila di belahan timur bujur 180 derajat berada pada tanggal 6, maka di belahan barat bujur 180 derajat masih tanggal 5. Kejadian ini seolah-olah melompat sehari. Hitungan kalender Masehi ini 1 tahun ada 365,25 hari. Kalender Masehi ini awal mulanya digunakan oleh Julius Caesar atau dikenal dengan kalender Julian.
Dalam hitungannya kemudian Julius Caesar ini menetapkan perhitungan kalender Masehi seperti berikut. Waktu dalam setahun adalah 365 hari, dan sehari 24 jam. Karena 365 hari itu lebih seperempat hari setiap tahunnya, maka melebihi satu hari setiap 4 tahun menjadi 366 hari. Logikanya seperti seperempat dikali 4 yang hasilnya 1. Tahun yang memiliki 366 hari ini disebut tahun Kabisat. Biasanya terjadi pada bulan Februari. Untuk mengingat dengan mudah maka tahun Kabisat adalah tahun yang dapat dibagi habis dengan 4 seperti 2000, 2004, 2008, dan seterusnya. Kesimpulannya adalah bahwa bumi melakukan revolusi tanpa berhenti. Bumi melakukan revolusi dalam waktu yang panjang, yaitu 365 hari atau bisa disebut setahun. Artinya, bumi membutuhkan waktu untuk mengelilingi bumi satu kali putaran dengan 365 hari, satu kali putaran artinya setahun.